Uh, Bapak-bapak dan saudara, tadi saya menyimak ya bagaimana kemajuan termasuk juga para dosen dari FKIP yang kualifikasi keilmuannya itu semakin meningkat. Nah, saya ingin mengajak sebagaimana Islam meminta kita untuk memotret kehidupan dan semua yang ada di dalamnya. Saya minta dan saya harap ya, teman-teman FKIP selain ya, mengapresiasi dan mensyukuri itu, ya, selain menjadikan itu sebagai penyemangat, tapi juga jangan lupa bahwa di balik itu ada tanggung jawab yang juga luar biasa besar. Maka saya doakan teman-teman FKIP semua mudah-mudahan ya bisa melaksanakan fungsi untuk menjadi lokomotif ya bagi pendidikan tinggi kita dan juga bahkan bagi proses pendidikan yang ada di Nusa Tenggara Barat. Dengan hadirnya UNRAM, dengan kiprah UNRAM, dengan kiprah FKIP, dengan seluruh aspek perkhidmatannya, itu akan mendorong ya, elemen-elemen lain di Nusa Tenggara Barat untuk juga ikut tidak mau ketinggalan ya. Bisa setara atau bahkan bisa berfastabiqul khairat dengan UNRAM. Nah, saya sampaikan ini karena kebetulan saya juga sampai saat ini masih diamanahkan sebagai pimpinan dari Institut Agama Islam Hamzan Wadi NWDI Pancor. Jadi bagi kami ya kami perlu benchmark, kami perlu katakanlah rujukan, kami perlu menengok ke atas ya, dan salah satu yang kami jadikan sebagai rujukan terus terang ya, benchmark acuan adalah Universitas Mataram. Jadi terima kasih juga untuk UNRAM yang selalu menjadi inspirasi kebaikan ya untuk kita semua. Mudah-mudahan bisa seterusnya menjadi inspirasi kebaikan dalam makna yang seluas-luasnya. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, yang ketiga saya ingin menyampaikan suasana Idul Fitr masih ada ya. Tajuk pertemuan kita pun ini sesungguhnya adalah halal bihalal, suatu ungkapan yang sangat Indonesia walaupun kosakatanya Arab, tapi orang Arab pun tidak mengerti karena struktur halal bihalal itu tidak dikenal dalam bahasa Arab ya. Jadi ini sangat Indonesia. Dan ini juga merupakan satu bentuk dari berjumpanya agama dan budaya. Ya. Dan perjumpaan agama dalam budaya dan budaya, agama dan budaya dalam konteks yang sangat positif. Nah, dengan halal bihalal ini kita memaknakan Syawal ba'da Idul Fitri, ya, ba'da Ramadan, sebagai wadah untuk kita meneguhkan silaturahim kita. Saya ingin sampaikan di sini ya, sekadar untuk mengapresiasi diri kita ya sebagai umat Islam di Indonesia. Kadang kan bapak-bapak ibu kita ini tanpa sadar kita sebagai umat Islam di Indonesia itu memandang diri kita seperti ya, dalam tanda kutip kelas 2 gitu, dibanding misalnya umat Islam yang dari Arab gitu. Nah, sebenarnya tidak seperti itu dalam kenyataan. Memang benar ya, agama Islam itu lahir di semenanjung Arabia, tepatnya di Mekah, lalu kemudian eksperimen pertama berislam dalam konteks kemasyarakatan yang formal ya, suatu tatanan yang katakanlah konstitusional dalam tanda kutip itu di Madinah, lalu kemudian pindah ke Damaskus, lalu kemudian pindah ke Baghdad, lalu ke Kairo, ke Andalusia dan negara ibu kota yang sangat terkenal dalam peradaban Islam. Tapi sesungguhnya kalau kita bicara dalam tataran at-tadayyunul mu'ash ya. Jadi ada istilah Arab at-tadayyunul mu'ash, itu artinya suatu sikap keberagaman yang hidup dalam keseharian. Maka saya bisa mengatakan bahwa salah satu implementasi atau at-tadayyunul mu'ash ya, yang walaupun tidak ideal sepenuhnya, tapi paling tidak mencerminkan ya, nilai-nilai Islam
itu salah satunya ada di Indonesia. Nah, termasuk diantaranya ketika agama berjumpa dengan budaya, bagaimana kita menyikapinya. Di banyak tempat, Bapak-Bapak, Ibu, Saudara sekalian, dua hal itu dihadapkan secara diametral. Jadi orang yang beragama itu dia anti budaya. Ya. Orang yang lekat dengan budaya biasanya dikonotasikan juga tidak akrab dengan agama. Nah, ini terus terang juga sebenarnya yang menciptakan back mind ya di Clifford Geertz dulu itu, ketika dia mencoba mengkaji satu desa di Jawa, lalu kemudian dia membuat klasifikasi sosiologis yang dia sebut dengan abangan, santri dan priai itu. Sebenarnya kalau dia punya waktu lebih banyak, itu Bapak ya, dia mungkin bisa lihatlah, tengok di seluruh Indonesia. Dan Indonesia itu bukan Jawa saja tentu, ya, termasuk Indonesia itu NTB dan semuanya yang sekian banyak kita ini. Dia akan tahu bahwa di Indonesia itu sesungguhnya telah terjadi sejak lama ya, perjumpaan yang damai, aman, nyaman antara agama dengan budaya. Nah, salah satu ekspresinya dalam dunia kontemporer kita adalah halal bihalal, sebagaimana yang kita laksanakan pada hari ini. Jadi saya ingin kita mengapresiasi ya Bapak-Bapak, Ibu, Saudara sekalian, bahwa berislam kita ini first class, bukan bukan kasta kedua ya, tapi berislam kita tidak kalah substantifnya, tidak kalah otentiknya, tidak kalah afdolnya dibanding dengan eksperimen berislam atau keislaman yang ada di tempat-tempat lain, termasuk di negara-negara Arab. Ya tentu saja ada beberapa hal di Arab yang tidak bisa diganti ya. Ya kalau berhaji ya kita tetap ke tanah suci ya, Al-Haramaini Syarifain, Mekah Madinah itu tidak ada gantinya, Ka'bah tidak ada gantinya, haji yang di sana tidak ada gantinya, tetapi substansi berislam ya, selain dari hal-hal yang sangat spesifik itu sesungguhnya juga bisa hidup di tengah-tengah kita. Nah ini mohon maaf saya agak singgung sedikit, karena kadang kita meninggalkan kearifan kita yang sesungguhnya dimulasikan oleh para ulama ya, ketika membawa Islam dulu. Kita tinggalkan kearifan itu untuk kemudian kita meniru blok-blok ya, meniru blok-blok satu eksperimen ya, budaya Islam yang tumbuh di tempat lain ya, yang sesungguhnya itu tidak lebih Islami secara esensial dibanding dengan apa yang tumbuh di tengah kita. Itu hal yang ketiga yang ingin saya sampaikan terkait dengan halal bihalal ya, bahwa ini adalah satu khazanah berislam kita di Indonesia dan dan ini menjadikan Idul Fitri itu bagi kita di Indonesia itu lebih ramai dan lebih syiar dibanding Idul Adha. Padahal di dunia Islam manapun yang namanya Idul Adha itu pasti lebih ramai. Idul Adha itu disebut dengan Al-Idul Akbar, hari raya Id yang lebih besar dibanding dengan Idul Fitri. Hanya di Indonesia, Idul Fitri itu lebih semarak, lebih meriah. Kenapa? Karena tradisi halal bihalal. Nah, hal yang keempat yang ingin saya sampaikan, Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, terkait dengan tema. Ya, jadi apa sih yang kita kita bisa isi? Kan ini kira-kira ada konsep ya, konsep yang namanya kampus merdeka yang merupakan bagian dari Merdeka Belajar ya, yang dicanangkan oleh Bapak Menteri Kebudayaan dan Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, kalau saya melihat konsep ini itu seperti wadah yang memang ada isinya ya, karena tentu setiap konsep apalagi dari pemangku kebijakan itu kan ada kontennya. Tapi wadah ini masih jauh lebih besar dari konten itu. Saya tidak mengatakan bahwa konten yang disampaikan itu esensi-esensi, arahan-arahan itu kurang, tidak. Tapi saya ingin sampaikan bahwa kalau kita bicara tentang Merdeka Belajar, tentang kampus merdeka, itu sebenarnya banyak konten yang bisa kita muatkan ke dalamnya, sehingga